Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu surplus konsumen dan juga surplus produsen. Di surplus konsumen ini ada dua persamaan yang patut diingat. Yang pertama itu, jikalau diketahui fungsi dari konsumennya itu dalam bentuk Q dan juga fungsi konsumen dalam bentuk P. Nah, untuk surplus konsumen dengan bentuk Q itu memiliki rumus integral dari Q dP dengan batas atasnya itu adalah harga pada saat Q sama dengan 0 dan juga batas bawahnya itu adalah harga pada saat equilibrium atau seimbang. Nah, sedangkan untuk yang rumus kedua adalah pada saat persamaan yang dikatakan itu adalah P. Nah, jadi untuk mencari consumer surplusnya itu dengan integral P dQ dikurangi QE PE. Nah, batas atas dari integralnya itu adalah titik kuantitas keseimbangan atau equilibrium dan batas bawahnya itu adalah 0. Kita langsung ke contoh soal. Pada contoh soal pertama diketahui bahwa Q sama dengan 48 dikurangi 0,03 kuadrat. Seperti pada gambar diketahui bahwa P equilibriumnya itu adalah 30 dan juga P dengan batas atasnya atau P pada saat dengan Q sama dengan 0 itu adalah 40 dan kuantitas equilibriumnya itu adalah 21. Nah, kita masukin ke rumus yang tadi nih ya, yang udah ada. Jadinya kita menetapkan integral dengan batas atas 40 dan batas bawah 30. Rumusnya itu dengan persamaan 48 dikurang 0,03 P kuadrat dP. Gitu ya. Nah, lalu kita integralkan jadinya dapat 48P dikurangi 0,01 P pangkat 3 batas atas 40 batas bawah 30 terus substitusikan nih, sehingga kita mendapatkan hasil 110. Lalu yang kedua, contoh kedua diketahui bahwa dalam bentuk persamaan P sama dengan 20 dikurangi 0,5 Q. Nah, kita butuh titik-titik tertentu pada saat P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Pada saat P sama dengan 0, Q-nya kita dapatkan 40. Dan pada saat Q sama dengan 0, P sama dengan 20. Nah, diketahui titik keseimbangannya itu harganya itu 10 dan QE-nya itu 20. Seperti ada pada gambar. Nah, karena kita mendapatkan persamaan P sama dengan, sehingga kita menggunakan rumus integral batas atas QE batas bawah 0 PDQ dikurangi QE PE gitu ya. Kita masukkan persamaannya ke rumus sehingga didapatkan integral dari 20 batas atas dan 0 batas bawah, 20 dikurangi 0,Q dQ dikurangi 20 dikali 10. Sehingga setelah kita integralkan didapatkan persamaan 20Q dikurangi 0,28Q kuadrat batas atas 20 dan batas bawahnya 0 dikurangi 200 gitu ya. Kita substitusi nanti didapatkan hasil CS-nya sama dengan 100. Itu untuk surplus konsumen. Kita lanjut ke surplus produsen. Pada surplus produsen ada dua persamaan dan rumus yang harus dijadikan perhatian gitu ya. Hampir sama dengan surplus konsumen. Di surplus produsen ini yang pertama itu, jika persamaan yang kita adalah P sama dengan A kurang BQ, maka produser surplusnya itu rumusnya itu adalah QE PE dikurangi integral dengan batas atas QE dan dengan batas bawah 0 FQ DQ. Nah, sedangkan jika diketahui Q sama dengan A ditambah BP, maka surplus produsennya itu integral dari FPDP dengan batas atas PE dan batas bawah itu P, atau harga pada saat kuantitasnya 0 gitu ya. Nah, ini ada contoh soal di mana pada saat P sama dengan 0,5Q ditambah 3, maka secara titik tertentu seperti P sama dengan 0 maka Q sama dengan 6, saat Q sama dengan 0 maka P sama dengan 3 gitu ya.
seperti ini udah ada di gambar, maka yang jadi Acer ini merupakan produsen surplusnya gitu. Karena yang diketahui persamaan P sama dengan, kita menggunakan rumus yang pertama. Nah, rumus yang pertama, kemudian kita substitusi persamaan yang ada ke rumus tersebut, kita dapatkan P sama dengan 10 dikali 14 dikurangi integral batas 14 batas bawah 0 dari 0,5 Q ditambah 3 DQ sama dengan 140 dikurangi, setelah kita integralkan didapatkan persamaan 0,25 Q kuadrat ditambah 3Q batas atas 14 batas bawah 0. Terus kita substitusi batas atas dan batas bawahnya sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 49 untuk produsen surplusnya. Atau kita juga bisa menggunakan yang jika diketahuinya itu Q, persamaan Q sama dengan. Pada saat Q sama dengan, kita menggunakan rumus surplus produsen integral dari FP DP dengan batas atas PE dan juga batas bawah itu P pada saat Q sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan integral dari min 6 ditambah 2P DP dengan batas atas 10 dan juga batas bawahnya 3. Kemudian setelah kita integralkan, kita mendapatkan persamaan yaitu min 6P ditambah P kuadrat dengan batas atas 10 batas bawah 3. Kemudian kita substitusi sehingga kita juga mendapatkan hasil yang sama dengan jika diketahui persamaan P sama dengan, yaitu 49. Materi selanjutnya kita akan membahas terkait surplus total. Setelah kita mempelajari surplus konsumen dan juga surplus produsen, kini kita akan menjumlahkan gitu ya, atau mentotalkan dari surplus konsumen dan surplus produsen. Angkanya cukup mudah, kita perlu mencari surplus konsumennya dulu dan juga surplus produsennya dulu, dan akhirnya kita menjumlahkannya gitu ya. Mungkin jika lo ingin lebih paham, kita akan langsung ke contoh soal. Di sini diketahui bahwa fungsi permintaan yaitu 100 dikurangi 0,5 Q dan fungsi penawarannya PS sama dengan 10 ditambah 0,5 Q. Tentukan surplus total dalam keadaan keseimbangan pasar. Jadi untuk menentukan surplus total ini, kita harus mencari surplus konsumen dan surplus produsen, yang dimana kita membutuhkan titik-titik tertentu untuk memasukkannya ke rumus gitu. Jadi titik yang pertama itu adalah titik equilibrium yang kita perlukan, dan juga kita membutuhkan titik P sama dengan 0 dan juga Q sama dengan 0 gitu. Untuk fungsi permintaan sendiri, di sini jikalau P sama dengan 0, maka Q yang kita dapatkan adalah 200. Sedangkan saat Q yang sama dengan 0, maka P senilai 100. Nah, bagaimana untuk penawarannya? Pada saat penawaran, ketika Q0, maka harganya adalah 10. Lalu bagaimana ketika P-nya 0 gitu ya. Saat P-nya 0, ini harusnya 0 ya. Harusnya 0. Pada saat P-nya 0, Q yang kita dapatkan adalah 200 gitu. Lalu keseimbangan pasarnya yang terjadi adalah ini di sini PD sama dengan PS ya. PS gitu. Jadi 100 dikurang 0,5 Q sama dengan 10 ditambah 0,5 Q. Dimana kita mendapatkan Q sama dengan 90 dan P sama dengan 55. Nah, ini dia dari surplus konsumen dan juga surplus produsennya. Pertama kita mencari surplus konsumennya dulu. Yang perlu teman-teman ingat dan pahami,
terkait penggunaan rumus 1 dan rumus 2 yang membedakan antara fungsi Q dan fungsi P gitu ya. Jadi karena di sini yang diketahui adalah fungsi P sama dengan, maka untuk surplus konsumennya kita menggunakan rumus yaitu integral dari FQ DQ dengan batas atasnya adalah kuantitas equilibrium dan batas bawahnya adalah 0. Nah, lalu dikurang dengan kuantitas equilibrium dan juga harga equilibrium. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya atau yang sudah telah teman-teman catat gitu ya. Mari kita integralkan. Integral dari 100 dikurangi 0,5 Q adalah 100 adalah itu 100 Q. 0,5 Q menjadi 1 per 1 ditambah 1 0,5 Q 1 pangkat 1 tambah 1 atau setara dengan 0,25 Q kuadrat dengan batas atasnya 90 dan juga batas bawahnya itu 0 dikurangi 90 dikali 55 yaitu 4950. Kemudian kita substitusi angka 90 ini batas atas dan angka 0 sebagai batas bawah ke persamaan yang telah kita integralkan sehingga kita mendapatkan hasil 6975. Kemudian dikurang dengan 4950 menghasilkan surplus konsumen sebesar 2025. Jadi ini adalah surplus konsumen gitu ya. Lantas bagaimana dengan surplus produsen? Hampir sama juga surplus produsen, di mana kita perlu memperhatikan persamaan yang kita misalkan gitu. Karena di sini kita memiliki persamaan P sama dengan, maka kita perlu menggunakan rumus kuantitas equilibrium dikali harga equilibrium dikurangi dengan integral dari FQ DQ, batas atasnya QE dan juga batas bawahnya adalah 0. Jadi sebenarnya kebalikan dari si surplus konsumen ini tadi nih. Bisa teman-teman lihat nih. Jadi kayak yang di belakangnya ini, yang QEP-nya ini jadi ke depan dan berupa tanda, yang di belakangnya ini, yang di depannya ini pindah ke belakang dengan tambahan minus gitu ya. Seperti ini. Nah, jadi kita masukkan ke persamaan QE dikali PE yaitu 90 dikali 55 dan juga dikurangi integral dari FQ DQ gitu. Jadi integral dari batas atas 90, batas bawah 0 dari 10 ditambah 0,5 Q DQ. 90 kali 55 adalah 4950 dikurangi dengan integral dari persamaan yang kita dapatkan. Kita substitusi batas atasnya dan juga batas bawahnya ke persamaan yang telah kita dapatkan, sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 4950 dikurangi dengan 2925. Sehingga surplus produsennya juga sama dengan surplus konsumennya, yaitu 2025. Lantas bagaimana kita mencari surplus totalnya? Seperti yang tadi kita ketahui bahwa surplus total adalah penjumlahan dari surplus konsumen dan juga surplus produsen. Oleh sebab itu, surplus konsumen sebesar 2025 ditambah dengan surplus produsen sebesar 2025 juga menghasilkan 4050. Jadi surplus total dari persamaan permintaan dan juga penawaran ini adalah 4050. Gitu. Teman-teman bisa juga menggunakan cara lain, bukan integral gitu ya, yaitu segitiga seperti yang telah kita pelajari di semester 1. Namun karena aspek kita adalah matematika ekonomi, sehingga kita butuh untuk mengaplikasikan integral itu ke dalam persamaan ini. Namun jika misalnya teman-teman ragu gitu ya untuk menggunakan integral ini, teman-teman bisa membuktikannya atau mencek dulu jawaban teman-teman dengan menggunakan rumus segitiga yang telah kita pelajari gitu, untuk memastikan saja intinya.
Atau itu untuk cara yang pertama ya teman-teman. Kemudian itu ada cara yang kedua, di mana kita menggunakan konsep luas daerah di antara kurva. Maksudnya itu bagaimana? Jadi kita membuat daerah antara kurva 1 dan kurva 2 gitu. Jadi surplus total itu integral dari 90 batas atas dan batas bawahnya itu adalah 0 dengan kurva atasnya adalah ini ya, kurva atasnya adalah yang permintaan 100 dikurangi 0,5 Q, kemudian dikurang 10 ditambah 0,5 Q, itu dari persamaan penawarannya gitu. Jadi untuk konsep loss daerah di antara dua kurva ini untuk mencari surplus total itu dari integral persamaan demand-nya dikurangi dengan persamaan QS-nya gitu ya. Nah, kita akumulasikan 100 dikurang 0,5 Q dikurang 10 dikurang 0,5 Q. 100 dikurang 10 itu 90, min 0,5 Q dikurang 0,5 Q itu min Q dQ. Kita integralkan menghasilkan 90 Q dikurangi 0,5 Q kuadrat. Lalu ada batas atasnya 90 dan juga batas bawahnya itu 0. Nah, batas atas dan batas bawahnya ini kita substitusikan ke persamaan yang telah kita integralkan. Sehingga kita menghasilkan 90 dikali 90 dikurangi 0,5 dikali 90 kuadrat dikurangi 0 gitu ya. Sehingga kita menghasilkan 90 kali 90 8100 dikurangi 0,5 dikali 90 pangkat 2. Jadi 8100 dikurang 4050 menghasilkan 4050. Jadi sama aja dengan cara kita yang pertama untuk memisahkan antara surplus konsumen dan juga surplus produsennya kemudian lalu ditambahkan. Mungkin demikian yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kedepannya dan teman-teman sekalian dapat nilai A di matematika ekonomi ini terkhususnya nanti pada saat UAS. Semangat teman-teman. Terima kasih.